Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saila Maulidia dengan NIM 112410960. Saya dari kelas MA24C14. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar akuntansi biaya. Tugas video ini merupakan bagian dari mata kuliah yang diampu oleh Ibu Purwanti, Sarjana Pendidikan Manajemen. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi biaya serta peranannya dalam pengambilan keputusan manajerial yang tepat. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami tentang konsep dasar akuntansi biaya dengan lebih mudah ya. Selamat menyimak. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan biaya produksi dan operasional untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Akuntansi biaya itu memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menentukan harga pokok produk atau jasa. Yang kedua, mengendalikan biaya operasional. Yang ketiga, merencanakan dan menganggarkan biaya. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat akuntansi biaya. Ada yang tahu tidak manfaat akuntansi biaya itu ada berapa? Nah, untuk manfaat akuntansi biaya itu juga ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu menyediakan dasar untuk penetapan harga jual. Yang kedua menjadi alat untuk evaluasi kinerja. Yang ketiga memberikan informasi untuk pengambilan keputusan manajerial. Dan yang terakhir itu membantu dalam efisiensi dan pengendalian biaya. Nah, jadi sampai saat ini udah pada paham kan terkait manfaat akuntansi biaya dan tujuannya. Kita lanjut yuk. Selanjutnya, jenis-jenis biaya itu dibedakan ada 2. Yang pertama berdasarkan fungsi, dan kedua berdasarkan perilaku. Yuk kita simak teman-teman. Untuk jenis berdasarkan fungsi, itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya produksi. Apa sih biaya produksi? Biaya produksi yang terkait langsung dengan proses produksi barang atau jasa. Biaya ini dibutuhkan untuk mengubah bahan mentah jadi barang jadi. Nah, itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada biaya bahan baku, yaitu biaya untuk bahan yang digunakan langsung dalam pembuatan produk. Misalnya kayak seperti pabrik baju, dia bahan bakunya kan kain. Berarti sebelum menjadikan baju, dia mempunyai bahan baku itu seperti kain, baru menjadi baju. Nah, yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung atau gaji dan upah pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Karena kan walaupun kita menggunakan mesin untuk menjahit baju, tapi kita juga menggunakan orang untuk proses produksinya. Nah, yang ketiga ini ada biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsung yang digunakan untuk mendukung proses produksi seperti biaya listrik pabrik, pemeliharaan mesin, dan biaya administrasi pabrik. Nah, ini untuk yang kedua yaitu biaya pemasaran atau penjualan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan dan menjual produk atau jasa perusahaan. Itu juga dibagi 3 teman-teman. Pertama itu ada biaya promosi. Itu tuh biaya untuk iklan, promosi, dan kegiatan perusahaan lainnya. Karena kita sudah membuat baju yang kita buat ya di proses produksi. Nah, kita tuh biar laku terjual, kita juga harus memasang iklan atau promosi. Itu juga mengeluarkan biaya, kayak misalnya kita pasang plafon di Instagram atau di televisi dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada biaya distribusi atau biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan produk ke pelanggan seperti transportasi, biaya gudang, dan biaya pengepakan. Ini biasanya seperti kayak kita jualan online kayak di Shopee atau TikTok dan toko all-shop lainnya. Nah, yang ketiga itu ada gaji tenaga penjual atau komisi atau gaji yang diberikan kepada tenaga penjual atau tim penjual, karena selain kita melakukan proses produksi, saat pemasaran kita kan juga memerlukan seorang atau tenaga penjualnya, jadi kita juga membayar gaji mereka. Kita lanjut lagi yuk. Yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga itu ada biaya administrasi dan umum, atau yang bisa disebut dengan biaya berhubungan dengan kegiatan administratif yang mendukung operasional perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama itu tentang gaji pegawai administrasi, biaya untuk pegawai yang terlibat dalam kegiatan administrasi dan manajerial. Yang kedua itu biaya kantor atau biaya untuk kebutuhan kantor seperti alat tulis, perlengkapan kantor, dan biaya utilitas kantor, listrik, air, internet, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu biaya konsultan dan penasihat,
Biasanya biaya yang dikeluarkan untuk jasa konsultasi profesional yang mendukung operasional perusahaan. Biaya yang bersifat umum dan tidak langsung dikaitkan dengan kegiatan produksi, penjualan, dan administrasi spesifik. Yang pertama itu biaya keamanan atau biaya untuk gedung dan properti perusahaan. Yang kedua itu biaya legal atau biaya yang dikeluarkan untuk pengacara atau layanan hukum. Dan yang terakhir itu biaya asuransi. Itu untuk melindungi aset perusahaan jadi teman-teman. Jadi setiap perusahaan itu mereka tuh menggunakan asuransi karena untuk melindungi semua aset perusahaan yang ada dalam ruang lingkup perusahaan tersebut. Nah, untuk berdasarkan fungsi sudah selesai nih teman-teman. Kita lanjut berikutnya yuk. Untuk yang berdasarkan fungsi tadi kan sudah ya teman-teman. Sekarang kita berdasarkan perilaku. Berdasarkan perilaku juga dibagi jadi 3 teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak merubah meskipun ada perubahan dalam volume produksi atau tingkat aktivitas. Dengan kata lain, biaya tetap konstan dalam jangka pendek terlepas dari seberapa banyak produk yang diproduksi atau dijual. Contoh biaya tetapnya itu pertama sewa gedung atau pabrik, yang kedua gaji manajer dan karyawan tetap, yang ketiga biaya asuransi, dan yang keempat yaitu depresiasi peralatan dan aset tetap. Nah, yang kedua itu ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara langsung seiring dengan perubahan volume produksi atau tingkat aktivitas. Semakin banyak produk yang diproduksi, semakin tinggi total biaya variabelnya, bahkan sebaliknya. Contoh biaya variabel yaitu yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua biaya upah tenaga kerja langsung jika dihitung per unit produk, yang ketiga biaya listrik yang digunakan dalam produksi, dan yang terakhir yaitu biaya pengemasan produk. Yang terakhir dalam jenis biaya perilaku yaitu ada di biaya semi variabel. Biaya semi variabel atau biaya campuran yaitu memiliki elemen tetap dan elemen variabel. Artinya ada bagian dari biaya yang tetap tetapi ada juga bagian yang berubah seiring dengan volume produksi dan aktivitas lainnya. Contoh biaya semi variabel yaitu yang pertama biaya telepon atau biaya tetap bulanan ditambahkan biaya berdasarkan penggunaannya. Yang kedua itu biaya pemeliharaan mesin, biaya tetap untuk kontrak pemeliharaan ditambah biaya berdasarkan frekuensi perbaikan atau penggunaannya. Yang ketiga yaitu yang terakhir biaya komisi penjualan, gaji tetap ditambah komisi berdasarkan penjualannya. Berdasarkan objek pengeluarannya itu dibagi 2, yang pertama biaya bahan baku dan yang kedua biaya tenaga kerja. Yang pertama itu biaya bahan baku, biaya yang terkait dengan pembelian bahan baku yang digunakan langsung dalam proses produksi barang atau jasa. Contohnya tadi teman-teman kayak bahan baku utama seperti logam, plastik, kain, dan lain-lain. Yang kedua ada bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi seperti pelarut, bahan pengawet, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja atau biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi serta tenaga kerja yang mendukung operasional lainnya. Contohnya gaji pekerja produksi, tenaga kerja langsung, gaji manajer atau supervisor yang mengawasi produksi, dan yang ketiga itu upah tenaga kerja tidak langsung seperti teknisi, operator mesin, dan staf pendukung lainnya. Unsur-unsur biaya produksi yaitu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama itu biaya bahan baku langsung atau bahan utama yang digunakan dalam produksi. Yang kedua biaya tenaga kerja langsung seperti gaji pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga biaya overhead pabrik atau semua biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, misalnya listrik, sewa pabrik, dan peralatan. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi biaya berdasarkan objek teman-teman. Oke, klasifikasi biaya berdasarkan objek yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya tidak langsung, itu diidentifikasikan secara langsung ke objek biaya. Contohnya tepung pada usaha roti atau tanah liat pada usaha tembikar. Dan tadi yaitu baju pada usaha konveksi. Yang kedua, itu biaya tidak langsung, itu tidak dapat ditelusuri secara langsung ke objek biaya. Contohnya seperti listrik yang digunakan pada pabrik atau gaji karyawan di bagian gudang. Nah teman-teman, kita sudah hampir selesai nih dalam konsep dasar akuntansi biaya. Sekarang itu ada peranan akuntansi biaya. Ada yang tahu nggak peranan akuntansi biaya itu dibagi menjadi berapa? Nah betul sekali, peranan akuntansi biaya itu dibagi menjadi 3. Kita simak ya teman-teman.
Yang pertama, peranan akuntansi biaya yaitu penentuan biaya produk, jasa, atau objek biaya lainnya. Akuntansi biaya mencatat dan mengakumulasikan biaya-biaya aktivitas pembuatan produk atau penyerahan jasa. Yang kedua yaitu perencanaan, pengendalian, dan evaluasi menggunakan anggaran atau budget dengan penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan melalui anggaran. Kemudian, membandingkan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya aktual atau dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya atau dari anggaran. Jadi, dari biaya yang kita kasih budgetnya, kita tuh harus menyesuaikan aktual yang dengan kondisi seperti di lapangan yang langsung. Seperti kayak misalnya kita kasih budget 50 juta dalam produksi kain baju. Sedangkan aktualnya ternyata kita cuman menggunakan anggaran itu 40 juta. Berarti kita masih ada lebih 10 juta. Jadi kita tidak minus teman-teman. Seperti itu ya. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan secara khusus biaya diferensial atau differential cost, biaya kesempatan atau opportunity cost, biaya terhindarkan atau avoidable cost, dan biaya yang memerlukan pengeluaran uang kas atau out of pocket cost. Nggak kerasa nih, materi yang saya jelaskan sudah selesai. Oke semuanya teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai konsep dasar akuntansi biaya. Semoga materi yang telah disampaikan oleh saya dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengelolaan biaya dalam suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktik akuntansi yang lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.